Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hoirunisa dari Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi Akuntansi semester 2 dengan nomor NIM 29022500017. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit materi tentang otonomi daerah dan infrastruktur daerah dengan dosen pengampu Bapak Mulyono SHMM. Langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama ada pengertian. Secara etimologi, otonomi berasal dari kata oto atau diri sendiri dan nomoi atau nomos berarti aturan atau hukum dan berarti pemerintahan sendiri, wilayah atau bagian dari negara atau kelompok yang memerintah sendiri. Dalam manajemen pemerintah, otonomi berarti mengurus dan mengatur pengelolaan anggarannya sendiri. Otonomi juga diartikan sebagai kebebasan atau kemerdekaan, tetapi bukan kemerdekaan. Kebebasan dan kemandirian ini membuat tanggung jawab sehingga disebut sebagai kebebasan terbatas. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mendefinisikan otonomi daerah sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan undang-undang. Sedangkan daerah otonom adalah daerah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang berhak mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat karena prakarsa sendiri berdasarkan kehendak rakyat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Tujuan dari otonomi daerah pada dasarnya untuk daerah tersebut dapat berkembang sesuai dengan potensinya untuk kehidupan masyarakat yang lebih baik. Terdapat 4 aspek yang meliputi tujuan dari otonomi daerah. Yang pertama ada aspek politik. Aspek politik ini mewujudkan dan menyalurkan keinginan rakyat baik untuk kepentingan daerah itu sendiri maupun untuk mendukung kebijakan nasional melalui proses-proses dasar demokrasi. Yang kedua ada manajemen pemerintah. Berfungsi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah khususnya dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Lalu yang ketiga ada kemasyarakatan, ini untuk meningkatkan partisipasi dan mendorong kemandirian masyarakat dengan melaksanakan pemberdayaan masyarakat menuju masyarakat yang mandiri dan berdaya saing. Lalu ada ekonomi pembangunan. Ekonomi pembangunan ini berfungsi untuk memulai program pembangunan untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Lalu ada kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur dan otonominya, yaitu yang pertama ada mencegah akumulasi kekuasaan yang dapat membuka jalan bagi terjadinya tirani, yang kedua ada upaya pendemokrasian, yang ketiga ada untuk meningkatkan tercapainya pemerintahan yang efisien, lalu untuk memberikan perhatian terhadap kekhususan di setiap daerah. Lalu yang kelima ada agar pemerintah daerah dapat lebih langsung membantu penyelenggaraan pembangunannya. Tujuan pemberian otonomi yaitu yang pertama ada peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, yang kedua untuk mengembangkan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan, dan menjaga keharmonisan hubungan pusat dengan daerah dan daerah untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Lalu ada macam-macam otonomi. Menurut De Liangji terdapat 3 macam otonomi, diantaranya yang pertama ada otonomi material. Otonomi material ini merupakan pembagian kekuasaan dan tanggung jawab yang rinci, jelas, dan tegas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diatur dalam UU Sisdiknas. Lalu ada otonomi formal. Otonomi formal ini pembagian tugas antara pemerintah daerah menurut sudut pandang rasional dan praktis. Hal-hal yang dilimpahkan ke daerah ketika mereka merasa akan lebih efektif jika dikelola oleh pemerintah daerah. Lalu yang ketiga ada otonomi real. Otonomi real ini merupakan perpaduan antara otonomi material dan otonomi formal. Otonomi formal atau jalan tengah. Pelimpahan tugas-tugas dan wewenang kepada daerah harus didasarkan pada faktor-faktor yang nyata atau aktual yang ada di daerah tersebut, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah serta pengembangan masyarakat yang berkesinambungan. Lalu kita masuk ke prinsip-prinsip otonomi daerah. Prinsip otonomi daerah ini ada 3. Yang pertama ada otonomi seluas-luasnya. Artinya daerah diberikan kekuasaan untuk mengatur segala urusan negara di luar pemerintahan yang sah.
daerah memiliki kekuatan untuk menetapkan kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, meningkatkan partisipasi, meluncurkan inisiatif, dan memperkuat masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Lalu kedua ada otonomi nyata, yaitu asas bahwa penyelenggaraan urusan negara didasarkan pada tugas, wewenang, dan kewajiban yang telah ada sebelumnya yang mempunyai potensi untuk tumbuh, hidup, dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Oleh karena itu, isi dan sifat otonomi di setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lain. Lalu yang ketiga ada otonomi bertanggung jawab. Otonomi yang pelaksanaannya harus benar-benar sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian otonomi, yang pada hakikatnya adalah pemberdayaan daerah termasuk peningkatan kesejahteraan manusia yang merupakan pembagian dari tujuan nasional. Lalu di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi otonomi daerah. Yang pertama itu ada dari sumber daya manusia, yang kedua ada keuangan, yang ketiga ada sarana dan prasarana, yang keempat ada organisasi dan manajemen. Lalu kita masuk ke materi tentang infrastruktur. Infrastruktur ini adalah struktur dan fasilitas sosial dasar seperti gedung, listrik, irigasi, jembatan, jalan, dan lain sebagainya yang diperlukan untuk kegiatan masyarakat dan bisnis. Infrastruktur ini dapat berarti teknologi informasi, saluran komunikasi formal dan informal, dan perangkat-perangkat lunak, jaringan sosial politik, atau kepercayaan pada kelompok orang tertentu. Secara konseptual, struktur organisasi adalah penyediaan infrastruktur dan dukungan untuk sistem atau layanan organisasi, misalnya di kota, di negara, di perusahaan, atau sekelompok orang yang dengan kepentingannya bersama. Infrastruktur juga bisa mengacu pada konsep yang dikembangkan oleh Karl Marx yang diartikulasikan dengan suprastruktur. Lalu ada kategori dari infrastruktur. Yang pertama ini ada kategori kelompok berjalan, yaitu yang mencakup jalanan, jalan raya, dan jembatan. Lalu ada kelompok pelayanan transportasi seperti jalanan rel kereta api, pelabuhan, dan bandara udara. Lalu ada kelompok air, yaitu ada air bersih, air kotor, semua sistem air termasuk jalanan air. Yang keempat ada kelompok manajemen limbah, yaitu yang mengatur sistem manajemen limbah padat. Lalu ada kelompok bangunan dan fasilitas olahraga luar, dan kelompok produksi dan distribusi energi, listrik dan gas. Fasilitas fisik infrastruktur. Yang pertama ada sistem penyediaan air bersih, termasuk DAM, reservoir, transmisi, treatment, dan fasilitas distribusi. Yang kedua ada manajemen air limbah, termasuk pengumpulan, treatment, pembuangan, dan sistem pemakaian kembali. Lalu ada fasilitas manajemen limbah padat, ada fasilitas transportasi, ada sistem transit publik, ada sistem kelistrikan, lalu ada fasilitas pengelolaan gas alam, yang kedelapan ada fasilitas pengaturan banjir, yang kesembilan ada fasilitas navigasi dan lalu lintas, yang kesepuluh ada pembangunan publik seperti sekolah, rumah sakit, kantor polisi, dan fasilitas pemadam kebakaran. Lalu ada fasilitas perumahan, dan yang ke-12 ada taman, tempat bermain, dan fasilitas rekreasi termasuk stadion. Ada tiga jenis infrastruktur. Yang pertama ada infrastruktur keras atau physical hard infrastruktur. Ini itu meliputi jalan raya, kereta api, bandara, dermaga, pelabuhan, dan saluran irigasi. Lalu yang kedua ada infrastruktur keras non fisik, yaitu non physical hard infrastruktur yang berkaitan dengan fungsi utilitas umum seperti ketersediaan air bersih, berikut instalasi pengelolaan air dan jaringan pipa penyaluran, pemasukan listrik, jaringan telekomunikasi atau telepon dan internet, dan pemasukan energi mulai dari minyak bumi, biodiesel, dan gas, berikut pipa distribusinya. Dan yang ketiga itu ada infrastruktur keras non-fisik atau non-physical hard infrastruktur. Bisa pula disebut kerangka institusional atau kelembagaan yang meliputi berbagai nilai termasuk etos kerja, norma khususnya yang telah dikembangkan dan dikodifikasikan menjadi peraturan hukum dan perundang-undangan, serta kualitas pelayanan umum yang disediakan oleh berbagai pihak terkait, khususnya pemerintah. Sekian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.